hormon FSH diberikan pada setiap pagi dan petang selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ke-8, suntikan PGF2 alfa diberikan untuk menyerentakkan birahi, dan kemudian sider dicabut. Pada hari ke-10 dan ke-11, proses inseminasi buatan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada pagi hari dan petang. Selanjutnya, panen embrio dilaksanakan pada hari ke-17 atau 7 hari setelah inseminasi buatan. Pemeriksaan calon penerima embrio atau resipien dilakukan untuk menentukan apakah resipien memenuhi syarat atau tidak, yakni terdapat korpus luteum CL pada ovari atau indung telur. Panen embrio atau flushing dilakukan dengan memasukkan expander ke dalam serviks untuk membuka pintu serviks, sehingga kateter dapat masuk ke dalam rahim. Kemudian, cairan ringer laktat sebanyak 500 ml dialirkan sebagai media hidup untuk embrio dan ditampung dalam tabung kaca. Maka, akan didapatkan embrio segar yang berada dalam cairan ringer laktat tersebut, kemudian dibawa ke laboratorium. Pengecekan diawali dengan penyaringan embrio yang menggunakan filter supaya dapat menampung embrio dan dipindahkan ke cawan Petri untuk diamati dengan mikroskop. Embrio yang layak untuk ditransfer harus mempunyai 64 sel fase blastosis atau morula. Setelah diklasifikasikan mengikuti tahapan sebelumnya, embrio dipindahkan ke media transfer untuk dimasukkan ke dalam straw dengan ukuran 0,25 cc dan siap ditransfer dalam bentuk segar dengan jangka waktu maksimal 4 hingga 6 jam. Jika tidak, embrio akan mati. Tingkat keberhasilan kebuntingan lebih tinggi dengan embrio segar, yakni 75% berbanding 20% dengan embrio beku. Proses penyiapan resipien dilakukan dengan penyuntikan anestesi lokal untuk mengurangi kontraksi. Untuk satu sapi maksimal 2 cc. Teknik pengambilan embrio beku dilakukan dengan mengambil straw dari kontainer yang bersuhu minus 196 derajat Celcius dan dibiarkan selama lebih kurang 10 detik. Kemudian dimasukkan dalam alat towing untuk mencairkan embrio selama 30 detik pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam gun dan selanjutnya ujung straw dipotong. Agar tidak terkena sinar matahari dan terkontaminasi, gun dimasukkan ke dalam plastik dan dilapisi dengan aluminium foil. Proses transfer embrio dilakukan dengan cara membersihkan vulva terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi. Gun dimasukkan melalui pintu rahim atau serviks dan diarahkan ke kornea uteri yang ada korpus luteumnya. Embrio ditransferkan ke dalam tuba Fallopi atau rahim paling dalam. Selain proses transfer embrio, inseminasi buatan juga dilakukan dengan menggunakan semen yang diambil dari pejantan unggul. Penampungan sperma dilakukan melalui proses yang sederhana, namun harus dilaksanakan dengan teliti. Pada saat sapi siap ditampung, vagina buatan pun dipersiapkan. Vagina tersebut mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan vagina asli,
dengan suhu yang disesuaikan. Sapi yang digunakan untuk teaser atau pemancing dimasukkan ke dalam kandang handle. Setelah itu, sapi dibersihkan agar tidak terjadi kontaminasi. Sapi yang akan ditampung semennya dibersihkan terlebih dahulu. Bulu prepotium dipotong dan penisnya dibersihkan dengan cairan disinfektan. Apabila sapi telah siap untuk mengeluarkan semennya melalui beberapa kali rangsangan, barulah ditampung. Petugas harus sigap agar semen dapat ditampung dengan baik, karena bila terjadi kegagalan menyebabkan sperma mati. Setelah ditampung, semen dilakukan uji gerakan massa untuk menentukan kualitas semen bisa tidaknya digunakan. Teknik yang sama juga diterapkan untuk reproduksi kambing yang dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan. Selain proses embrio transfer dan inseminasi buatan, dilakukan juga kawin alami, khususnya indukan Brangus. Proses ini pun dikontrol oleh petugas. Bulan setelah proses transfer embrio dan inseminasi buatan, dilaksanakan tes kebuntingan yang dilakukan oleh tim reproduksi untuk memastikan apakah proses transfer embrio dan inseminasi buatan telah berhasil atau tidak. Jika kebuntingan terjadi, uterus akan mengalami perubahan bentuk, yakni semakin membesar dan konsistensi kekenyalannya berubah. Apabila saat mendekati kelahiran telah tiba sesuai yang telah diprediksikan, para penanggung jawab serta petugas harus selalu siap siaga agar segala masalah yang timbul dapat diatasi. Biasanya, hewan yang sudah hampir melahirkan mempunyai sifat suka menjauhkan diri dari yang lainnya. Saat yang dinantikan akhirnya tiba jua. Kelahiran demi kelahiran disambut dengan penuh kegembiraan. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup, gantikan yang tua. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Redalah, reda. Waktu terus bergulir, semuanya mesti terjadi. Daun-daun berguguran, tunas-tunas muda bersemi. Sebagian besar kelahiran sapi harus dibantu oleh petugas karena sering kekurangan tenaga untuk merejan. Disinilah peran mahasiswa P3T dan karyawan Az-Zaitun. Ilmu reproduksi ternak seperti ini masih belum dikuasai sepenuhnya oleh kebanyakan peternak. Oleh karena itu, tingkat kematian anak sapi cukup tinggi dibanding dengan sapi-sapi yang lahir di Az-Zaitun.